Saya dari kampus Universitas Lambung Mangkurat sedikit ingin bertanya mengenai kualifikasi guru. Sebelumnya dengan siapa? Dengan Ibu Maulida Rahma. Baik Bu, apakah Ibu punya sertifikat? Untuk sertifikat pendidik Ibu tidak punya karena di sini Ibu guru honorer. Sebelumnya Bu, maaf, Ibu emang pengen jadi guru atau gimana? Soalnya kalau dari saya pribadi, saya kuliah pendidikan IPS ini karena disuruh keluarga. Sebenarnya saya tidak minat kalau ini. Kalau untuk Ibu memang dari dulu memang suka jadi guru. Dulu Ibu suka ngajar adik-adiknya Ibu. Jadi waktu itu kan Ibu SD, SMP, SMA. Jadi waktu SMP kalau kada salah Ibu sering ngajar yang SD, ngajar berhitung, ngajar membaca. Nanti Ibu sediakan buku-bukunya. Jadi Ibu pelajari lah gitu. Jadi sampai setelah Ibu SMA, Ibu memutuskan untuk jadi guru. Bagaimana Ibu bisa terus meningkatkan keterampilan mengajar Ibu? Cara meningkatkan mengajarnya bisa mengikuti MDLP biasanya. Setelah itu mengikuti latihan-latihan, mengikuti workshop atau diklat. Setelah itu bisa juga dengan bertanya dengan teman sejawat atau dengan rekan yang sama di sekolah. Bagaimana cara mereka mengajar, bagaimana segala macamnya yang menurut Ibu kurang menguasai, Ibu bisa bertanya sama mereka. Apakah Ibu udah pernah mengikuti pelatihan atau workshop tentang pendidikan baru-baru? Kalau untuk mengikuti workshop secara online, Ibu tidak mengikutinya karena ada Ibu yang sudah mengikutinya MDMP. Tapi kalau untuk workshop secara offline, diklat atau semacamnya webinar, Ibu ikut. Biasanya judul yang Ibu ikuti yang baru-baru ini pembelajaran kreatif meningkatkan literasi dan numerasi. Bagaimana Ibu menilai keberhasilan siswa dalam mencapai pembelajaran? Biasanya di akhir sesi pembelajaran Ibu sering melakukan tanya jawab dengan siswa. Jadi supaya Ibu tahu siswa ini mengerti kada dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Bisa juga dengan melihat kelakuannya, melihat hasil tugasnya. Jadi kan bisa dilihat dari nilai-nilainya, apakah siswa ini menangkap atau kada dari yang Ibu jelaskan, dari yang Ibu sampaikan ke siswa. Jadi siswa itu sampai kada ke siswa itu materi yang Ibu sampaikan. Apa pendekatan Ibu terhadap diferensi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa? Setahu Ibu ada 3 aspek, tapi di sini Ibu memakainya cuma satu, yaitu kesiapan belajar siswa. Jadi di sini Ibu tahu siap atau kada siapnya siswa itu menerima pembelajaran Ibu. Jadi Ibu cuma memakainya cuma satu aja. Bagaimana Ibu menggunakan teknologi dalam pembelajaran Ibu? Untuk semester ini Ibu tidak menggunakan teknologi secara langsung. Tapi Ibu biasanya meminta siswa untuk mencari gambar di internet melalui HP, melalui Google. Tapi itu dikerjakannya di rumah, tidak di sekolahan karena sekolahan kita melarang untuk siswa membawa HP. Jadi saya tahu nanti bila sudah sampai di sekolah, Ibu tanya bagaimana
kesimpulannya apa yang pengen dapat, apa yang pengen hasilkan dari yang itu diminta tugasnya. Kalau Ibu pernah nggak mengajari atau mengajar siswa yang berkebutuhan khusus? Tidak pernah mengajar siswa yang berkebutuhan khusus, dan di sekolah kita ini juga tidak ada yang siswa berkebutuhan khusus. Bagaimana Ibu menjaga komunikasi dengan orang tua siswa? Biasanya ibu itu kan melihat dulu siswa itu minatnya bagaimana dengan pelajaran ibu. Setelah ibu lihat bilanya anak itu tidak terlalu berminat dengan pembelajaran ibu pasti tanya dulu dengan anaknya mengapa. Setelah ibu tahu, nanti ibu bisa berkomunikasi dengan wali kelasnya. Nah, melewati wali kelas, ibu bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Kalau memang anaknya bermasalah, di sini kan juga ada guru BK, kan wali kelasnya juga ada. Jadi bisa juga orang tuanya dipanggil, kita berkomunikasi dengan orang tuanya, mengetahui masalahnya apa, terus kita juga kalau mencari solusi untuk anak tersebut. Itu bilanya anaknya tidak tidak menerima pembelajaran yang ibu sampaikan. Tapi kan biasanya anak-anak ini apalagi pembelajarannya menyenangkan, pembelajarannya menurut mereka mengasihkan, jarang ada siswa yang malas atau siswa yang tidak suka pembelajaran. Saya ingin bertanya, mengapa Ibu memilih untuk menjadi seorang guru? Mengapa ibu memilih menjadi seorang guru? Karena ibu ingin menambah wawasan, menambah pengetahuan, ingin belajar lagi. Setelah itu ingin memberikan apa yang ibu bisa, apa yang ibu ketahui untuk siswa. Bagaimana peran disiplin Ibu terhadap pengajaran dan bagaimana Ibu mendisiplinkan siswa Ibu di dalam kelas? Menurut ibu, disiplin belajar itu sangat penting karena setiap siswa itu harus taat, patuh dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi disiplin itu sangat perlu dalam pengajaran ibu. Misalkan ada siswa yang selesai mengerjakan tugas kan harus dikumpul. Jadi kalau misalkan siswa itu tidak mengerjakan tugasnya kan berarti dia tidak mengumpul. Nah, berarti kan dia sudah tidak disiplin. Nah, jadi makanya disiplin itu perlu dan sangat penting dan pembelajaran menurut ibu. Bagaimana filosofi Ibu dalam pengajaran? Membuat rencana pembelajaran yang relevan. Siswa tidak dapat mengidentifikasi materi, maka akan sulit bagi mereka untuk memahami maknanya. Bagaimana Ibu dapat menangani siswa yang sulit diajar? Pertama-tama kan pasti setelah ibu mengajar, ibu melihat siswa mana yang kurang aktif, tidak bisa menjawab. Jadi ibu panggil siswanya, ibu ajak bicara, ibu ajak ngomong, ibu tanya di mana sulitnya, di mana kesusahannya. Setelah ibu tanya, ibu akan bisa mengidentifikasi masalah ini terletaknya di sini. Nanti ibu bisa sama-sama dengan siswa tersebut. Kalau kita sudah menemukan akar permasalahannya, nanti ibu sama murid tersebut bisa mencari solusi agar siswa tersebut tidak seperti yang dulu. Misalnya kalau yang dulu tidak memahami pelajaran, setelah melakukan segala macam cara, akhirnya ibu tahu apa yang harus ibu lakukan supaya anak murid tersebut tidak seperti itu lagi. Nanti dia bisa semangat belajarnya. Bagaimana cara Ibu memotivasi murid? Biasanya memotivasi murid itu dengan memberikan dukungan, hal-hal yang positif, bisa juga dengan memberikan pujian. Biasanya kan gini, anak tersebut bila misalkan selesai menjawab materi yang ibu sampaikan, ibu bisa berikan pujian biar yang siswa yang lain yang tidak ikut menjawab bisa termotivasi menjawab sama seperti temannya. Atau misalkan kita sudah memberikan pujian, bisa juga dengan memberikan hadiah atau bonus kepada siswa tersebut. Jadi yang lain ikut bersemangat. Nanti kalau misalnya bisa berhasil jawabannya dibagi bonus nih sama ibu katanya. Jadi yang lainnya ikut termotivasi untuk menjawab pertanyaan yang ibu berikan, bisa menjawab apapun yang ibu tanyakan pada mereka. Itu cara ibu memotivasi. Menurut Ibu, hal apa yang Ibu sukai dalam mengajar? Hal yang paling ibu sukai adalah di saat siswa ibu dapat menerima, dapat menjawab, dapat memahami semua
atau apapun yang telah Ibu ajarkan, dan mereka berhasil melaksanakannya dengan baik, dapat melaksanakan apapun yang Ibu pelajari, mereka bisa mengembangkannya lebih dari Ibu. Nah, itu yang membuat Ibu senang dalam mengajar. Oke. Bagaimana cara Ibu mengevaluasi siswa? Biasanya Ibu mengevaluasi siswa itu dengan metode atau dengan cara formal dan non formal. Bisa juga dengan tes atau non tes. Bagaimana cara Ibu untuk menangani pengelolaan di kelas? Cara Ibu menangani pengelolaan di kelas, Bagaimana Ibu merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran? dengan mengidentifikasi standar kurikulum dan pembelajaran, kemudian mempertimbangkan latar belakang minat siswa. Bagaimana Ibu melibatkan pembelajaran aktif? Ibu sangat yakin bahwa pembelajaran yang aktif meningkatkan pemahaman yang lebih dalam dan penyimpanan pengetahuan dalam jangka panjang. Ibu melibatkan berbagai strategi dalam pembelajaran, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran.